Kelemahan Jepang yang bisa dieksploitasi timnas Indonesia, STY wajib tandai. Namun sebelum masuk ke pembahasan ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini. Jepang punya satu kelemahan yang bisa dimanfaatkan timnas Indonesia untuk memetik hasil maksimal di laga pamungkas grup D Piala Asia 2023. Memang, di atas kertas, kualitas permainan timnas Indonesia dan Jepang bak langit dan bumi. Jepang jauh di atas Indonesia. Namun, bukan berarti tim berjuluk Samurai Biru itu tidak punya kelemahan. Salah satu kelemahan Jepang paling mencolok ada di posisi kiper. Ya, kiper Jepang, Zion Suzuki terbilang minim pengalaman di ajang internasional seperti Piala Asia 2023. Dia saja baru memperkuat timnas Jepang sebanyak 6 kali. Pada laga sebelumnya melawan Vietnam dan Irak, Zion Suzuki melakukan kesalahan serius yang mengakibatkan gawangnya kebobolan 6 kali dalam 2 pertandingan. Ia pun dinilai belum layak jadi kiper utama karena belum memberikan rasa aman di lini belakang. Bahkan, tidak sedikit pendukung Jepang yang menuding Zion Suzuki adalah biang kerok kekalahan Jepang dari Irak. Akibatnya, anak buah Hajime Moriyasu harus menunda momen lolos ke babak 16 besar Piala Asia edisi kali ini. Kelemahan ini bisa dimanfaatkan tim besutan Shin Tae-yong atau STY untuk memperoleh hasil maksimal. Pastinya, jika mampu mengalahkan Jepang, Indonesia secara otomatis lolos ke babak selanjutnya. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan melakoni partai penentu melawan Jepang di laga pamungkas grup D Piala Asia 2023. Laga tersebut akan dilangsungkan di Altumama Stadion, Rabu, tanggal 24 Januari tahun 2024, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Apabila mampu mengalahkan Jepang, maka Asnawi Mangkualam DKK dipastikan menyusul Irak ke babak 16 besar Piala Asia edisi kali ini. Saat ini, Jepang dan Indonesia sama-sama mengantongi 3 poin dari 2 pertandingan. Kekalahan bisa mengubur tiket timnas Indonesia ke fase berikutnya. Kalaupun pertandingan berakhir imbang, peluang Indonesia ke babak selanjutnya masih terbuka lewat jalur peringkat 3 terbaik. Timnas Indonesia akan memainkan laga hidup dan mati mereka di pertandingan ketiga Piala Asia 2023 dengan menghadapi Jepang. Laga ini menjadi penentu siapa yang akan lolos ke babak 16 besar dari grup D, yang akan diselenggarakan di Altumama Stadium, Doha, pada Rabu tanggal 24 Januari tahun 2024 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, anak asuh Shin Tae-yong membuka asa mereka untuk lolos ke babak 16 besar setelah mengalahkan Vietnam dengan skor 1-0. Keberhasilan itu tercipta melalui gol penalti Asnawi Mangkualam. Permainan timnas Indonesia mengalami peningkatan dibandingkan laga pertama kontra Irak. Peningkatan itu tak lepas dari strategi Shin Tae-yong melakukan 2 perubahan, yakni memainkan Sandi Walsh di belakang dan Egy Maulana Fikri di depan. Kehadiran Sandi memberi dampak positif di lini belakang timnas Indonesia. Pemain KV Mechelen tersebut memenangkan 4 dari 6 duel udara, 53 sentuhan, dan 78% akurasi passing. Shin Tae-yong dipercaya akan tetap memainkan pemain yang menjadi kunci saat mengalahkan Vietnam. Berikut adalah 5 pemain kunci yang bisa diandalkan Shin Tae-yong dalam laga vs Jepang menurut Jawa Post. Hernando Ari. Penampilan gemilang Hernando di mistar gawang pada pertandingan kedua kontra Vietnam hampir memastikan pemain Persebaya Surabaya tersebut menjadi starter saat menghadapi Jepang. Dia melakukan 3 penyelamatan, termasuk peluang Vietnam di menit akhir yang memastikan Indonesia mengamankan 3 poin. Selain itu, dia juga melakukan 2 sapuan. Sandi Walsh. Meski tidak ditempatkan di posisi alaminya, Sandi Walsh mampu menjawab tanggung jawab yang diberikan Shin Tae-yong kepadanya. Pemain berdarah Surabaya itu melakukan 6 kali duel udara dan memenangkan 4 di antaranya saat dimainkan sebagai bek tengah kanan.
Selain itu, dia mencatatkan 78% akurasi umpan, dan melakukan 3 kali percobaan, 2 di antaranya tepat sasaran. Justin Hubner. Pada pertandingan kedua Piala Asia 2023, Justin Hubner menunjukkan kapasitasnya. Bahkan, dia menjadi satu-satunya pemain non-Timur Tengah yang masuk dalam 11 pemain terbaik. Di laga kontra Vietnam, dia memenangkan 6 duel udara dari 6 kali percobaan. Selain itu, dia menjadi eksekutor bola mati jarak jauh, karena memiliki akurasi umpan yang baik sebesar 76%. Di laga tersebut, pria keturunan Makassar itu mencatatkan 2 kali umpan kunci, yakni pada Rafael Struijk yang berbuah penalti, dan Sandy Walsh yang menjadi shot on target. Marcelino Ferdinand. Meski tak bermain sebaik laga pertama, Marcelino adalah andalan Shin Tae-yong di lini tengah timnas Indonesia. Kelincahannya membuat lawan kesulitan untuk mendapatkan bola darinya. Pada laga kontra Vietnam, dia mencatatkan akurasi passing sebesar 85%. Selain itu, Lino juga menjadi pemain yang paling banyak dilanggar pemain lawan, yakni 3 kali. Pratama Arhan. Melalui lemparan ajaibnya, Arhan mampu membuat repot lini pertahanan Vietnam. Selain itu, dia juga bermain baik saat bertahan. Tercatat, dia melakukan 3 kali sapuan, 3 kali tackling, dan tidak dilewati oleh seorang pun pemain lawan. Akurasi passing pemain asal Blora itu juga tinggi, yakni di angka 85%. Laga melawan Jepang akan menjadi pembuktian anak asuh Shin Tae-yong atas target lolos 16 besar yang sudah mereka rencanakan.